السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang agung, nikmat keimanan, nikmat berada di atas agama yang hak, berusaha untuk tetap istiqamah menjalankan syariat Islam yang dibangun di atas pondasi i'tiqadat, aqidah yang harus dipahami dengan pemahaman yang benar, atau dibangun di atas amaliyat ibadah yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah salat. Inilah syariat Islam, bagian dari syariat Islam yang harus kita perhatikan. Dan ini sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba ingin dikategorikan sebagai orang yang betul-betul bersyukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya petunjuk, hidayah yang begitu mahal, maka setelah hidayah Islam itu, nikmat yang terbesar adalah sihhatul faham. Benarnya pemahaman seseorang dalam memahami Islam.
baik memahami perkara-perkara akidah, akidahnya tidak menyimpang dari aqidatus salaf, mempelajari akidah yang benar, menetapkan di antaranya dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, termasuk yang dia pahami dari bacaan-bacaan salatnya. Ini tidak bisa dipisahkan, itulah syariat. Syariat itu adalah i'tiqadat maupun amaliyat, ibadat. Maka jika dia kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sihhatul faham, maka dia sempurnakan juga dengan husnul qasd, selalu meluruskan niatnya. Maka dengan dua hal inilah setiap amalan hamba yang dibarengi dengan dua hal ini maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang bertakwa adalah dia selalu berusaha memperhatikan ya syarat-syarat diterima amalannya. Wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Karena semuanya telah dituntunkan dalam Islam. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada keterangan, tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW, maka tertolak. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak, ay mardudun ala sahibihi, tidak diterima dari pelakunya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka Nabi SAW memberikan suri tauladan kepada umat ini agar mereka termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Orang-orang yang pandai bersyukur. Nabi mencontohkan bagaimana ketika beliau berdiri melaksanakan salat dengan penuh kecintaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bermunajat kepada Allah, dalam berharap sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak. Betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah orang yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu dan akan datang. Namun kenapa beliau kemudian salat dalam keadaan sampai kaki beliau bengkak, ingin mengajari kepada umat ini betul-betul bahwasanya engkau salat itu dalam keadaan serius, betul-betul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau itu butuh, berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ajari umatnya, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan melihatku aku salat. Demikian beliau mengatakan kepada para sahabat. Dan alhamdulillah kita masih membahas tentang permasalahan salat. Kita lanjutkan pembahasan yang ke-8, pelajaran yang ke-8 dari kitab Syarh Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Ad-Darsu Tsamin, pelajaran yang ke-8, wajibatus salati, kewajiban-kewajiban salat. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah,
Ad-dars ats-tsamin, pelajaran yang ke-8, wajibatus salati, kewajiban-kewajiban dalam salat. Wajibatus salati wa hiya thamaniyah. Kewajiban-kewajiban salat itu ada 8. Jami'ut takbirat ghair takbiratil ihram. Jami'ut takbirat ghair takbiratil ihram. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah lil imam wal munfarid. Wa qawlu rabbana walakal hamd lil kull. Wa qawlu subhana rabbiyal azim fil ruku' wa qawlu subhana rabbiyal a'la fis sujud. Wa qawlu rabbi ghfirli baina as-sajdatain wat tashahhudul awwal wal julusu lah. Kewajiban-kewajiban salat itu ada 8. Yang pertama, semua ucapan takbir selain takbiratul ihram, karena sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, takbiratul ihram adalah rukun dari rukun-rukun salat. Kemudian, ya, tadi kewajiban yang pertama dari kewajiban-kewajiban salat, ya, adalah semua ucapan takbir selain takbiratul ihram. Yang kedua adalah ucapan sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Salat itu adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ucapan ini sami'allahu liman hamidah bagi imam dan orang yang salat sendirian. Yang ketiga, ucapan Rabbana lakal hamd. Ya Rabb kami, hanya untukmu segala pujian. Kemudian yang keempat, ucapan subhana rabbiyal azim, maha suci Rabb yang aku, ya, maha suci Rabbku yang maha agung. Maha suci Rabbku, subhana rabbiyal azim, yang maha agung. Ya, ketika ini dibaca tentu ketika kita ruku. Ya, yang kelima, ucapan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ya, ini ketika sujud. Ya, ketika kita ruku maka kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita sujud, ya, kita perbanyak doa sebagaimana dalam hadis yang lain. Ya, selain kita kemudian senantiasa, ya, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah Maha tinggi, berarti zatnya tidak sama dengan hambanya. Kita tetapkan itu, kita baca ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian yang keenam, ucapan Rabbi ghfirli, ya Rabbku ampunilah aku, ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli bainas sajdatain, ketika kita duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ketujuh adalah tasyahud awal, dan yang kedelapan adalah duduk pada tasyahud awal. Ini kewajiban-kewajiban dalam salat, ya, ada 8. Maka kita ikuti penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ad-darsus tsamin wajibatus salah. Pelajaran yang ke-8 tentang kewajiban-kewajiban salat. Wajibatus salah hiya af'alun wa aqwalun tajibu fis salah lakinnaha dunal arkan. Yaitu yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban salat adalah perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang wajib dalam salat, akan tetapi tentu, ya, selain daripada rukun, ya, selain daripada rukun-rukun salat. Walihada tujbaru in tarakahal mar'u nasiyan bisajdataini lis-sahwi fi akhir salatihi. Oleh karenanya, ketika seseorang lupa dalam salatnya, meninggalkan kewajiban-kewajiban atau salah satu kewajiban dalam salat karena lupa,
maka dia sujud sahwi di akhir salatnya tersebut. Wa in tarakaha amdan batalat salatu. Tapi kalau dia kemudian meninggalkan salah satu kewajiban-kewajiban salat dengan sengaja, ya, dia meninggalkannya dengan sengaja, maka batal salatnya. Al-wajibul awal, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, yaitu kewajiban yang pertama, jami'ut takbirat ghaira takbiratil ihram, ucapan seorang yang salat itu dia mengucapkan seluruh takbir, ya, seluruh ucapan takbir ghaira takbiratil ihram, selain daripada takbiratul ihram. Taqaddama anna takbiratul ihram ruknun min arkanis shalah, karena sudah pernah kita bahas, ya, takbiratul ihram itu rukun dari rukun-rukun salat. Wa ma ada dzalika minat takbirat kat takbirat ar-ruku, kat takbir inda ar-ruku wa inda as-sujud war raf' minhu wa nahwa dzalika minat takbirat kulliha min wajibatis shalah. Maka selain, ya, takbir-takbir yang ada dalam salat itu selain daripada takbiratul ihram, ya, seperti takbir ketika ruku, ketika sujud, atau bangkit dari ruku dan sujud, wa nahwa dzalika minat takbirat, dan juga selain daripada gerakan-gerakan tersebut dari takbir-takbir yang ada, kulliha min wajibatis shalah, seluruhnya dari kewajiban-kewajiban salat. Wa qad jaa fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Telah datang keterangan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, kita lihat bagaimana sahabat, ya, memperhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain Al-Bara' bin Azib, demikian pula, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Hudzaifah bin al-Yaman, dan sahabat-sahabat yang lain sudah pernah kita sebutkan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi kulli khafdin wa raf'in, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika salat itu bertakbir pada setiap, ya, gerakan ketika beliau itu kemudian, ya, hendak melakukan, ya, ruku atau sujud, atau ketika bangkit dari ruku dan sujud, ya, dengan takbir. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa Al-Ghalil. Jadi ini adalah al-wajibul awal. Al-wajibul tsani wa tsalits qaul sami'allahu liman hamidah, mengucapkan ucapan sami'allahu liman hamidah, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar bagi orang yang memujinya. Lil imam wal munfarid, ini bagi imam dan juga orang yang salat sendirian. Wa qaulu rabbana walakal hamdu lil kull, mengucapkan rabbana walakal hamd, ay lil imam walil ma'mum walil munfarid. Begitu pula ini bagi imam tentunya, dan bagi makmum dan juga orang yang salat sendirian. Wal imam yaqul sami'allahu liman hamidah, imam mengucapkan ucapan sami'allahu liman hamidah, ya, sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar, Maha mendengar orang yang memujinya, ya, bukan sami'allahu liman hamidah. Ada juga yang mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ya, tetapi kita membaca sami'allahu liman hamidah. Wa man yusalli munfaridan indama yarfa' minar ruku' yaqul sami'allahu liman hamidah. Demikian pula yang salat, ya, sendirian ketika dia bangkit, ya, dari ruku', dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ya, baik itu dia sebagai imam, makmum, atau salat sendirian.
Yaqulun ba'da ar-raf'i min ar-ruku' Rabbana walakal hamd. Ketika kemudian bangkit ya dari ruku, maka mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya Rabb kami, ya untukmu segala ya pujian. Wa qad jaa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi dzikri sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keterangan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam ya sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan annahu salawatullahi wa salamu alaihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada beliau, yaqul sami'allahu liman hamidah, beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika beliau mengangkat ya punggungnya ya dari ruku. Iya. Ketika beliau sedang posisi ruku, kemudian beliau mengangkat punggungnya. Sami'allahu liman hamidah. Wa aidan fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul thumma yaqul Rabbana lakal walakal hamd. Kemudian ya beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Wa fi ba'd riwayat Allahumma Rabbana walakal hamd. Ada beberapa redaksi ya bacaan-bacaan dalam gerakan salat atau yang menyertai gerakan tersebut. Kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya salat itu dilakukan dengan serius ya, dan bacaannya variatif agar seseorang itu betul-betul menjiwai bacaan atau ucapan yang sedang dia lakukan dalam salatnya, bukan menghayal atau ya kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ada yang kemudian main kuku dalam salatnya, ada yang main jenggot, ada yang kemudian dalam salatnya itu ya membunyikan tangan, ya tasbih. Ini semuanya ya tidak diperbolehkan dalam salat, karena salat adalah gerakan-gerakan maupun ucapan-ucapan yang maknanya adalah dalam rangka untuk khusyuk, ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diajarkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangan di atas dada kita, bukan di atas perut, bukan di atas ya atau di bawah perut, semuanya adalah di atas dada. Itu adalah mengisyaratkan orang melaksanakan salat dalam keadaan ya semangat dan serius, beribadah kepada Allah dalam keadaan ya berdiri, dalam keadaan tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjiwai ucapan-ucapan dalam salatnya. Iya. Wa aidan fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa fi ba'd riwayat, ya di sebagian riwayat adalah Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi ada tiga lafaz di sini, ada dua lafaz ya, Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, ya Rabbana walakal hamd, wallahumma Rabbana walakal hamd. Ya. Hendaknya kita ya memperhatikan bacaan dalam salat kita. Ada beberapa ya riwayat keterangannya berbeda-beda. Ya ada tambahan waw, ya Rabbana walakal hamd sama Allahumma Rabbana walakal hamd. Wa makna sami Allahu liman hamida ay istijaba atau istajaba tabaraka wa ta'ala li 'abdihi, istajaba tabaraka wa ta'ala li 'abdihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahi, istajaba tabaraka wa ta'ala li 'abdihi al-hamidi li rabbih wa maulahu subhanahu wa ta'ala, li'anna as-sam'a huna sam'ul ijabah. Ya, ini sungguh ya
kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah ini adalah sebuah kemuliaan bagi seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala mengijabahi pujian yang dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya, karena as-sama' mendengar di sini adalah mendengar dalam rangka untuk mengijabahinya. Subhanallah. Ini kemuliaan yang besar bagi seorang muslim yang melaksanakan salat, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia merendahkan dirinya, meletakkan sesuatu yang paling mulia dalam jasadnya, yaitu keningnya, dahinya ketika dia sujud misalkan, atau ketika dia ruku dia rendahkan, subhana rabbiyal azim, maha suci engkau ya Rabbku yang maha agung. Lebih rendah lagi ketika dia sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Rabbku yang maha tinggi. Ini adalah ucapan-ucapan yang mengandung makna yang sungguh luar biasa. Belum kita lagi mengingat ketika kita sujud, di mana kita tercipta dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Dahulu mereka tidak memiliki keramik, ketika sujud langsung menempelkan keningnya, dahinya ke tanah. Ini mengingatkan kita semua bahwa orang yang melaksanakan salat itu adalah orang yang sedang beribadah, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat negeri akhirat. Bukan main-main dalam salatnya. Tapi salat adalah aqimis salata li dzikri, kata Allah, dirikanlah salat agar kalian ingat kepadaku. Wal wajib ar-rabi wal khamis min wajibati salah, kewajiban yang keempat dan yang kelima dari wajib-wajib salat, qaulu subhana rabbiyal azim, mengucapkan subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung, fir ruku'. Wa qaulu subhana rabbiyal a'la, dan juga mengucapkan subhana rabbiyal a'la fi sujud, ketika sujud. Wa qad jaa fi hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, telah datang keterangannya dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'i, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika beliau ruku' subhana rabbiyal azim, wa fis sujud subhana rabbiyal a'la. Lihat bagaimana perhatian sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu besar kecintaannya kepada Nabi. Memperhatikan dengan serius sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sungguh luar biasa. Sehingga dalam meneladani beliau, tidak bisa kemudian seseorang itu mengaku-ngaku, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ternyata dia sangat jauh dari perhatian kepada sunnah-sunnah Nabi, di antaranya sifat salat Nabi atau sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan dia menyelisihi daripada dakwah yang disampaikan oleh Nabi, menyerukan kepada tauhid. Ini hakikatnya orang melaksanakan salat adalah merealisasikan tauhidnya, memurnikan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, menetapkan kebesaran dan keagungan Allah ketika dia ruku, menetapkan sifat ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Subhana rabbiyal a'la. Ini sangat tegas. Maka seorang muslim yang senantiasa mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat-sifatnya sesuai dengan kemuliaan Allah, maka tidak pantas dia kemudian menolak atau mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul dia salat, maka dia sadari, dia tetapkan apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah tetapkan.
Seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam fa amma ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun ketika ruku' maka agungkan di saat engkau ruku' itu ar-rabb. Tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla kita agungkan, yang maha agung, yang maha besar. Ya. Wa min ta'zimir rabb an taqul subhana rabbiyal azim, dan di antara pengagungan seorang hamba kepada Rabbnya, hendaknya dia mengucapkan ketika dia ruku, subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Ya. Ini lahir dari penghayatan rasa tunduk dan patuh. Ya. Bukan dari sekedar lisan dari orang yang kemudian ternyata tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah. Sedangkan dia kemudian leluasa untuk melanggar tujuan daripada salat yaitu sendiri dalam rangka untuk mentauhidkan dan membesarkan patuh dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Agar zikir, ingat kepada Allah. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat agar engkau ingat kepadaku. Ya. Wa kadzalika, demikian pula subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Thabata anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika fi ruku'ihi wa sujudihi. Iya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan para jamaah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bacaan-bacaan salat yang variatif itu memberikan kepada kita kesemangatan, tidak kemudian merasa bosan dengan bacaan-bacaan itu saja. Tetapi datang beberapa riwayat, di antaranya adalah subhana dzil jabarut, maha suci engkau ya Allah, yang kepunyaan engkaulah kekuasaan mutlak, keperkasaan. Wal malakut, demikian pula milikmu seluruh kerajaan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, semuanya yang ada, baik yang kemudian terlihat maupun yang tidak terlihat, seluruh kerajaan itu adalah milik engkau ya Allah. Subhana dzil jabarut wal malakut, maha suci engkau ya Allah yang memiliki keperkasaan, kekuasaan, kerajaan. Wal kibriya wal azamah, dan kibriya wal azamah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah merupakan ungkapan-ungkapan yang dibaca dalam salat, bacaan-bacaan yang menunjukkan kepada kesempurnaan zat Allah dan kesempurnaan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tetapkan. Sifat al-'azamah, kemahaagungan Allah, sifat al-a'la, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sifat yang harus kita tetapkan. Yang hari ini banyak orang yang mengingkari, walhal dia baca dalam salatnya tapi tidak paham. Padahal dia salat berulang kali, paling tidak 17 kali dalam sehari semalam. Belum lagi bilangan-bilangan ruku dan sujud yang dia baca di dalamnya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata di dalam ucapan-ucapannya ada di antara mereka yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini tidak ada yang kemudian menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam riwayat ini, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Demikian pula ketika sujud seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan
untuk kita itu mengagungkan Allah ketika kita ruku dan memperbanyak doa ketika sujud, dikarenakan seorang hamba itu sangat dekat kepada ya Rabbnya ketika dia sujud. Dia membaca Rabbi ghfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah awwalahu wa akhirah sirrahu wa alaniyatah. Berdoa ya, mohon diampunkan dosa-dosa kita yang begitu banyak. Ya, baik yang kecil maupun yang besar. Ya. Apalagi kalau kemudian dosa itu adalah merupakan dosa yang barangkali ya sulit kita hindari dalam keseharian kita. Maka kita mohon kepada Allah, Rabbi ghfirli dzambi kullah. Ya Rabbku, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, diqqah wa jillah. Ya, yang tersembunyi ya maupun yang nyata. Sirrahu alaniyah, dan juga ya sirrahu alaniyah, yang dirahasiakan maupun yang terang-terangan kita lakukan. Banyak sekali ya perbuatan dosa yang kita lakukan, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan ya bagian yang paling mulia dalam tubuh kita, yaitu kening kita, dahi kita sujud nempel anggota sujud ini, ya hidung kita, kemudian kedua tangan, kaki, lutut, semuanya dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya memuliakan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita adalah hambanya yang diciptakan untuk menghamba kepada Allah, ya, dan patuh melaksanakan perintahnya sesuai dengan kemampuan kita, ya, setelah kita berusaha secara maksimal. Kemudian ya doa yang ini yang telah kita bacakan, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama, thabata anna nabi, ya telah datang keterangannya bahwasanya Nabi SAW kana yaqulu dzalika fi ruku'ihi wa sujudihi, di mana Nabi SAW mengucapkannya ketika beliau ruku dan sujud. As-sadis, yang keenam dari kewajiban-kewajiban salat, qaulu rabbi ghfirli, yaitu ucapan rabbi ghfirli, ya Rabbku ampunilah aku, baina sajdatain, di antara dua sujud. Kama jaa fi hadits Huzaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajdatain, sebagaimana keterangannya datang dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengucapkannya di antara ya dua sujud, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, ya Rabbku ampunilah aku. Kemudian as-sabi' wa thamin, yang ketujuh dan yang kedelapan, at-tasyahhudul awal wal julusu lahu, yaitu tasyahud awal dan duduk ya tasyahud awal. Li hadis, dalam sebuah hadis, idza qa'adtum, berdasarkan hadis, apabila engkau itu duduk, fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah, setelah dua rakaat ya maka tahiyat yang pertama ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. Dan juga hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati adh-dhuhri wa alaihi julusun, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat zuhur ya dan beliau duduk. Falamma atamma salatahu sajada sajdatain, dan setelah beliau ya menyempurnakan salatnya sajada sajdataini, beliau kemudian duduk ya sajada sujud ya, kemudian beliau sujud dua kali sujud ya. Wa hadza minal adillah ala annahu wajibun min wajibati shalah wa annahu laysa biruknin li anna al-wajiba huwa alladhi yujbaru bis sajdatain. Dan ini adalah merupakan dalil-dalil ya menjelaskan bahwasanya ini bagian daripada wajib dari wajibat salat ya. Ketika kita meninggalkan tasyahud atau lupa dari tasyahud awal, ini bagian dari kewajiban-kewajiban salat yang kita kemudian lupa, maka diakhiri dengan sujud ya, dengan sujud sahwi ya.
Li'anna al-wajib huwa alladhi yujbaru bis sajdatain. Karena tentunya kalau kita lupa dari kewajiban-kewajiban salat, maka kita tutupi kekurangan tersebut, kealpaan tersebut dengan 2 kali sujud. Ammar ruknu fa inna tarkahu tabtul bihi salatu. Adapun rukun-rukun salat itu, ya, maka ketika kita meninggalkannya maka salat kita tidak sah, ya. Salat kita batal, tidak sah. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian di antara kewajiban-kewajiban dalam salat yang harus kita pelajari. Ini menunjukkan bahwa setiap yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, apalagi ibadah salat ini tanpa dengan perantara, ya, di mana Rasul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, disyariatkannya salat ini. Berbeda dengan syariat-syariat yang lain dengan perantara. Maka kalau kita mengingat, berarti ibadah salat ini sangatlah agung, ya, mendapatkan perhatian khusus dan telah ditentukan waktunya. Maka bagi seorang muslim, ketika ia ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selalu memperhatikan bagaimana kualitas salatnya. Ketika dia melaksanakan salat, ya, dia perhatikan ucapan-ucapannya, gerakan-gerakannya, perbuatan-perbuatannya dalam salat, agar apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang telah disifatkan oleh Nabi SAW dalam sifat salat beliau. Dan sungguh luar biasa ketika kita mau mempelajari, ya, ibadah salat yang pernah dilakukan oleh para manusia-manusia yang mulia di muka bumi ini. Pilihan Allah Subhanahu wa taala dari para sahabat. Kita lihat bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling berat timbangan keimanannya, namun beliau, ya, sungguh-sungguh dalam perkara ini, perkara salat. Bahkan beliau datang kepada Nabi SAW, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, wahai Rasul, ya, ajarkan kepadaku sebuah doa yang aku baca dalam salatku. Siapa yang bertanya dan siapa yang ditanya? Yang bertanya adalah orang yang, ya, paling sempurna keimanannya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tetap datang kepada Nabi, ya, meminta petunjuk, memohon ilmu yang bermanfaat, diajarkan doa, ya, yang dibaca di saat-saat yang paling mulia, yaitu ketika orang salat. Di saat-saat yang, ya, betul-betul seorang hamba itu berdiri, ruku dan sujud, menghambakan dirinya kepada Allah. Maka Nabi SAW mengajarkan doa, ya, yang sangat agung. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi, menganiaya diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Padahal siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang memiliki amalan-amalan hati yang tidak ada yang mengalahinya dari kalangan para sahabat. Subhanallah. Beliau diperintahkan oleh Nabi, diajarkan untuk mengucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Karena kezaliman terhadap diri ini, ya, baik itu kemudian meremehkan kewajiban-kewajiban, ya, yang sering kita terjerumus ke dalam, ya, kelalaian, atau dengan sengaja untuk, ya, melanggar perintah Allah
berani untuk kemudian ya melanggar syariat Allah, tidak mengindahkan syariat Allah yang sudah jelas, ya, atau ingin mengesankan bahwa syariat yang sudah jelas hukumnya haram dikesankan ya masih bisa tawar-menawar, ya, bahwa itu adalah perkara yang boleh, subhanallah. Ya, perkara yang sudah jelas riba dikesankan dengan membuat kaidah-kaidah, kemudian dipahamkan kepada kaum muslimin bahwa ada riba yang dibolehkan, subhanallahil azim. Ya, padahal nasnya sudah jelas, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Nah, sekarang bagaimana bentuk jual belinya? Ya. Dan Allah haramkan riba. Solusi bahwa kita diberikan kesempatan, ya, peluang untuk ya mencari rezeki yang halal dalam jual beli, dan bentuknya harus ya sesuai dengan tuntunan syariat dan bukan terjerumus ke dalam riba yang sangat ya ngeri ya siksanya, dosanya. Maka orang yang selalu berusaha untuk kemudian memahami dari bacaan doanya Allahumma inni a'udzubika, ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Baik itu dia melalaikan kewajiban atau sengaja untuk kemudian melanggar syariat Allah. Ini bagian dari kezaliman, atau memelihara kebodohan dalam diri ini, taklid. Ya. Dalam amalan kita tidak cross check, tidak mempelajari terlebih dahulu apa kata orang, kita ikut-ikutan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah atau syariat-syariatnya tanpa dengan kita mempelajari terlebih dahulu apa itu ya ibadah tersebut yang kita lakukan, apakah kemudian cocok dengan syariat Nabi, apakah ada petunjuknya dari Nabi SAW, apakah ada keterangan dalil. Ya, kita tanya supaya kita tidak termasuk orang yang menzalimi diri kita. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang ya mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, ampunilah aku ya ampunan dari sisi Engkau ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaka antal ghafurur rahim, Engkau adalah ya zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, dalam doa ini ya ada permohonan, ada pengakuan, i'tiraf betapa banyaknya dosa yang kita lakukan, dan juga kemudian ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, innaka antal ghafurur rahim la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya. Sehingga inilah ya doa yang dibaca oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang langsung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat beliau tentu dijelaskan oleh para ulama, kesempatan kita membaca doa ya tentu di akhir, di penghujung salat kita sebelum kita salam ya atau setelah kita salam, kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan semasa hidup kita ini ya bernilai ibadah, dan apabila itu ternyata ya kita terjerumus ke dalam kelalaian, perbuatan dosa dan kemaksiatan, segera kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap saat ya kita tidak luput untuk terus introspeksi diri dari apa yang sudah kita lakukan dari salat-salat kita, agar amalan ibadah ini bernilai di sisi Allah dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Ketika kita bermasyarakat, ya kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang juga melaksanakan salat ya di sekitar kita, kita melihat bagaimana ya saudara-saudara kita sikapnya terhadap ya perkara ini, maka kita ingatkan ketika ternyata belum termasuk orang-orang yang ya melaksanakan salat tepat pada waktunya, 5 waktu. Ini kewajiban kita bersama untuk saling mengingatkan. Karena ini perkara yang sering disebutkan baik dari dalam Al-Quran maupun perinciannya dalam hadis-hadis Nabi SAW.
Dan kewajiban bagi orang yang beriman laki-laki untuk terus wajib melaksanakan sholat jamaah di masjid. Ya, maka perkara-perkara yang telah dituntunkan dengan jelas dalam syariat ini harus kita pelajari berdasarkan ilmu yang benar, ya, berdasarkan petunjuk. Karena ilmu itu tentunya akan memberikan kepada kita penerangan, ya, ibarat pelita yang kemudian menerangi jalan kita. Dimudahkan orang itu beramal ketika dia memiliki ilmu. Maka wajib hukumnya dalam Islam seseorang itu membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, mensenjatai dirinya dengan senjata ilmu. Inilah yang paling dibutuhkan di zaman tersebarnya dan merajalelanya kebodohan di mana-mana. Ya, dengan kita mempersenjatai diri dengan ilmu, insya Allah apapun yang kemudian menimpa kita, kita bisa membentengi diri kita. Ya, kita bisa melindungi diri kita dan kita berusaha untuk yakin dan mantap ketika beribadah kepada Allah karena semuanya mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi SAW. Dan ini buah daripada kesungguhan seseorang dari memohon hidayah, petunjuk yang benar agar diberikan kemudahan dalam ittiba mengikuti Nabi SAW. Ya, sehingga dia mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Ya, karena termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang berusaha untuk mengikuti sunnah beliau dalam segala perkara, termasuk dalam masalah salat ini. Termasuk dalam perkara salat ini dia berusaha untuk mencontoh sifat salat Nabi SAW. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan pelajaran yang ke-8 ini. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang tasyahud, di mana ada beberapa penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz yang kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Setelah itu kita lanjut dengan sunnah-sunnah dalam salat, yaitu di pelajaran yang ke-10. Demikian sedikit ini, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.